Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunesi Etika Sari. Saya berasal dari Puskesmas Cempaka Timur. Saya di sini akan menyampaikan tentang edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semuanya yang sempat hadir dan ingin mendengarkan materi yang ingin saya sampaikan. Baiklah, dari materi tersebut ada 3, yaitu edukasi pola makan yang sehat, yang kedua aktivitas fisik, dan yang ketiga itu stop merokok. Dari ketiga itu saya akan membahas salah satunya, yaitu pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat di sini akan meningkatkan imunitas kita agar terhindar dari paparan penyakit. Kemudian membatasi juga konsumsi gula yang berlebihan. Jika kita mengkonsumsi gula yang berlebihan, itu akan mengakibatkan kencing manis atau disebut juga diabetes mellitus. Kemudian juga kurangi mengonsumsi garam yang berlebihan, karena bila kita mengonsumsi garam yang berlebihan itu akan menyebabkan penurunan imunitas pada tubuh kita. Kemudian yang terakhir yaitu hindari 4P: perasa, pewarna, pengawet, dan pemanis yang bukan berasal dari bahan pangan tambahan yang alami. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safira, perwakilan dari UPT di Puskesmas Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan pelatihan tentang resiko penyakit tidak menular atau PTM kepada ibu-ibu kader semua di kawasan UPT di Puskesmas Cempaka. Baiklah, di sini sebenarnya banyak ilmu yang ingin kami sampaikan kepada ibu-ibu kader semua mengenai pemeriksaan tekanan darah, kemudian pengecekan kolesterol, kemudian pengecekan gula darah. Tapi di sini yang ingin kami titik beratkan yang biasanya kita lakukan terlebih dahulu yaitu pemeriksaan tekanan darah. Tujuan dari pelatihan ini, kami dari UPT Puskesmas Cempaka melakukan pelatihan tersebut yang berguna supaya ibu kader menerapkan bagaimana cara pengecekan tekanan darah yang baik dan benar kepada masyarakat setempat. Baiklah, di sini kita akan membahas sub materi pokok kita mengenai tekanan darah. Tekanan darah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hipotensi dan hipertensi. Ternyata tekanan darah hipotensi dan hipertensi itu saling berseberangan, di mana kalau hipotensi tekanan darah di bawah 90/60, sedangkan yang dimaksud dengan hipertensi itu tekanan darah di atas 140/80. Kemudian yang disebut dengan tekanan darah normal itu berapa sih? Tekanan darah normal itu di atas 90/60 sampai dengan 120/80. Itu bisa dikatakan tekanan darah normal. Lalu gejala apa saja sih yang terjadi apabila kita mengalami hipotensi maupun hipertensi? Gejalanya sama, tidak jauh-jauh seperti pusing, sakit kepala, nyeri dada,
kesurupan dan kabur, terjadi mual bahkan muntah, sesak nafas, bahkan ada yang menderita sampai mimisan. Kemudian, tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila berlanjut akan mengakibatkan pasien terkena stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Dan penyebab yang paling fatal akibat hipertensi tersebut yaitu dengan kematian. Baiklah, di sini penjelasan terakhir saya mengenai apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit hipertensi. Yang pertama, tentu saja dari pola makan kita. Pola makan kita. Kurangi konsumsi garam terlalu banyak, jangan melebihi 1 sendok teh garam per harinya. Yang kedua, tetap melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, bisa seperti jalan kaki. Kemudian yang ketiga, hindari merokok dan jauhi asap rokok. Yang keempat, tetap menjaga pola makan, makanan yang sehat, bergizi, bernutrisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang subbahasan kita pada hari ini mengenai tekanan darah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik oleh ibu kader-kader semua dan diterapkan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Tera Mandala Rika. Saya dari UPTD Puskesmas Cempaka sebagai pemegang program Promkes. Baiklah, sebelum saya mulai, saya minta kepada ibu-ibu kader ya, semoga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan baik. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan menyampaikan tentang melakukan pengukuran tinggi badan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Kita seringkan mengukur tinggi badan kita, tapi terkadang caranya itu masih kurang tepat. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi bagaimana pengukuran tinggi badan yang baik dan benar. Jadi sebelum memulai pengukuran tinggi badan tersebut, misalnya kita sebelumnya memakai sepatu ya, jadi sepatu itu harus dilepas terlebih dahulu sehingga sebelum diukur kita, jadi badannya itu harus tegap dan pandangan kita ke depan. Biarkan teman kita ataupun siapa yang mengukur tinggi badan kita. Jadi di sini ada contoh pengukuran tinggi badan yang benar. Nah, seperti ini. Jadi badannya harus lurus ya, tegap ke depan sehingga diceknya itu benar. Jadi tidak salah. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin memang sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk para ibu-ibu kader.